Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Salsabila dengan NIM 23231106 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kode seksi 0162. Baik, di sini saya akan mengulas kembali materi yang Bapak sudah berikan di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baik, materi kali ini yaitu tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, administrasi atau manajemen itu berarti terkait dengan proses pengelolaan 7M dan salah satunya yang dimaksud adalah man-nya atau manusianya. Dan manusia itu banyak dalam konsep SDM, administrasi supervisi pendidikan. Terkait dengan pendidikan atau tenaga kependidikan atau bahasa singkatnya PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa tenaga kependidikan itu? Kenapa mereka perlu dikelola? Untuk apa mereka dikelola? Apa pentingnya sementara? Dan dalam asumsi pikiran kita seperti pendidik itu adalah guru, dosen, atau beberapa tenaga profesional lainnya yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang profesional di bidangnya, yang seharusnya mengerti dan paham tentang etik moral, tentang bagaimana tanggung jawab dan hak-hak seharusnya mereka berikan. Bagaimana teknis dan bagaimana proses mengelola administrasi yang kita sebut dengan PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti apa bentuknya? Siapa itu tenaga kependidikan? Kita ambil dari apa yang sudah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dengan sangat jelas dipublish untuk bisa dipahami bahwa tenaga kependidikan itu mengabdikan diri, kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi mereka atau hadirnya mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah ataupun perguruan tinggi. Selama ini yang kita ketahui, pendidik itu ya dosen dan guru. Ternyata menurut Undang-Undang 20 tahun 2003, ini yang namanya pendidik itu banyak jenisnya, kalibernya. Sama artinya adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen konselor, juga masuk pamong belajar, widya, isator, tutor, instruktur, fasilitor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Istilah-istilah yang mungkin baru kita dengar seperti widya iswara seperti fasilitator, administrasi pendidik, dan tenaga kependidikan. Administrasi yang kita pahami adalah konsep mengelola, konsep mengatur di sebuah proses, bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Apakah di sekolah atau perguruan tinggi? Mulai dari apa? Mulai dari tenaga kependidikan itu masuk dan diterima di lembaga kita, sama akhirnya berhenti atau disebut dengan pensiun melalui proses perencanaan SDM, kompensasi, tunjangan penghargaan gaji, latihan dan proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. PTK ini seperti langkah-langkah tersebut. Jadi kegiatan yang harus dilakukan, yang harus ditelusuri, dijalankan dalam proses administrasi pendidikan, tenaga kependidikan oleh perguruan tinggi, yang kegiatannya sampai ke tahap mereka berhenti dalam proses DOT sudah dimulai dengan perencanaan SDM, perekrutan seleksi, penempatan, pemberian gaji dan tunjangan dan juga sampai ke tahap pemberhentian. Jadi, kalau boleh disimpulkan dalam bahasa yang sederhana,
Artinya adalah administrasi PTK ini adalah proses aktivitas pengelolaan SDM. Mereka disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dimulai dari diterima termasuk lembaga itu sampai mereka berhenti. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu lembaga pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendidik serta tenaga kependidikan. Administrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan. Dengan adanya sistem administrasi yang baik, lembaga pendidikan dapat belajar yang kondusif serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang saling melengkapi. Pendidik yang umumnya terdiri dari guru, dosen, bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, membimbing peserta didik, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan mereka. Pendidik tidak hanya menyampaikan materi dengan materi pelajaran, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Di sisi lain, tenaga kependidikan mencakup berbagai profesi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, dan seperti kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, tenaga kebersihan, dan petugas keamanan. Tanpa adanya tenaga kependidikan yang baik, proses pembelajaran dan administrasi sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Administrasi pendidik melibatkan berbagai aspek pengelolaan, mulai dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, pembinaan, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kerja dan kesejahteraan tenaga pendidik. Rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik harus dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kependidikan. Setelah diangkat, pendidik harus terus mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional agar dapat mengikuti perkembangan kurikulum serta metode pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, sistem penilaian kinerja yang baik perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pendidik dapat bekerja secara optimal dan memperoleh penghargaan yang layak sesuai dengan kontribusinya. Sementara itu, administrasi tenaga kependidikan lebih berfokus pada pengelolaan tugas-tugas administratif seperti operasional di dalam lembaga pendidikan, perencanaan kebutuhan pengelolaan tenaga pendidikan mencakup perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, distribusi tugas dan tanggung jawab, pengembangan keterampilan, serta sistem pengawasan untuk memastikan efektivitas kerja. Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, seperti manajemen keuangan sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelayanan administrasi akademik yang tertib dan sistematis. Tanpa adanya tenaga kependidikan yang profesional, operasional lembaga pendidikan bisa terganggu, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Penerapan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Administrasi yang baik akan menciptakan koordinasi yang lebih baik antara pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga seluruh komponen sekolah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, sistem administrasi yang tertata rapi
juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan profesional, sehingga baik pendidik maupun tenaga kependidikan dapat bekerja dengan motivasi tinggi. Secara keseluruhan, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah elemen kunci dalam keberhasilan sistem pendidikan. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan sistem administrasi mereka agar dapat menghadapi tantangan zaman dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Baiklah, hanya sekian pengulasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.